fastami'u, bukan summastami'u. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u. Pakai fa. Apa maknanya? Begitu ada yang baca Quran, hentikan semua gerakan. Begitu ada yang baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhentilah berbicara. Itu kenapa pakai fa tuh? Cepat, langsung berhenti. Makanya Bapak Ibu, saya pernah dengar ada orang yang masuk Islam karena melihat orang salat ya di Masjidil Haram tuh. Ini sedang ribut nih, tawa. Begitu sedang ribut begitu, hanya dengan satu kalimat, Allahu Akbar. Semua diam. Mana ada agama yang bisa menghentikan aktivitas jutaan orang dalam satu kata? Ibu tidak baca, ibu tidak menghafal, ibu hanya mendengar. Sorga. Masya Allah, hebatnya Al-Quran itu ibu. Ya. Bayangkan ibu, orang yang mendengar saja dijamin sorganya. La'allakum turhamun. Rahmat itu sorga tadi kan. Bayangkan bagi yang membaca, bagi yang menghafal, bagi yang mempelajari, bagi yang mengajarkan, cukup mendengar saja. La'allakum turhamun, pasti sorganya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ayat 204. Ya, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Kita baca ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah baik-baik dan diamlah, pasti kamu dirahmati oleh Allah. Nah, ini janji Allah ya. Apabila dibacakan Al-Quran, jadi kalau Bapak Ibu mendengar bacaan Al-Quran, maka perintah Allah dua. Satu, fastami'u, dengar. Yang kedua, wa ansitu, antuk. Dua tuh. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengar baik-baik dan diam. La'allakum turhamun, pasti rahmat Allah diberikannya kepadamu. Nah, itu artinya ya. Nah, kita akan bahas redaksi ayat ini. Pertama, ini Allah memerintahkan kita untuk mendengar dan diam apabila mendengar bacaan Al-Quran. Maka kata syaratnya itu iza quri Al-Quran. Pakai iza ya. Iza itu namanya adat syarat ya. Instrumen andai. Syarat namanya. Nah, adat syarat ini Bapak Ibu dalam bahasa Arab tuh ada beberapa. Ada iza, ada in artinya jika ya. Nah, ada iza, ada in, ada lau kalau. Jadi iza apabila,
in jika, lau kalau. Tiga-tiganya itu namanya adat syarat, ya, instrumen pengandaian. Andai. Andai itu bisa apabila, bisa jika, bisa kalau. Pertanyaannya, kenapa dalam konteks mendengar Al-Quran dibacakan itu pakai iza? Kenapa tidak pakai in? In kuri Al-Quran, jika dibacakan Al-Quran, ke sama aja tuh, ya enggak? Jika dibacakan Al-Quran sama aja tuh. Atau kalau dibacakan Al-Quran, ke sama. Tapi Allah pilih diksi yang cocok. Allah pilihkan iza, bukan in, bukan lau. Kenapa? Karena walaupun artinya semua syarat, maknanya tidak sama. Beda maknanya itu. Kalau iza ini maknanya qat'u al-wuqu', pasti terjadi. Namanya qat'ul wuqu', sesuatu yang pasti terjadi. Itu namanya iza, andainya. Kalau in namanya zannu al-wuqu', boleh terjadi, boleh tidak. 50-50 antara terjadi atau tidaknya itu kalau in. Yang maknanya beda, artinya bisa sama syarat. Kalau lau itu mustahil, wuku' tidak mungkin terjadi. Itu kalau lau. Coba perhatikan. Lihat Al-Baqarah 180. Ya. Al-Baqarah 180. Coba Pak Ibu perhatikan di situ. Ya, Al-Baqarah 180. Nah, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal akrabin. Diwajibkan atasmu apabila kematian telah dekat datangnya, jika kamu meninggalkan harta. Kalau mati ada harta yang ditinggalkan. Jika, maka berwasiatlah. Ya, di situ ada dua kata syarat ya. Ada iza, ada in. Ya enggak? Bila kamu akan mati, iza di sana ya. Iza hadara ahadakumul maut. Iza di sana, apabila kematian telah dekat datangnya. Iza. Jika kamu meninggalkan harta, in sana ya, bukan iza ya. Ini ayat yang sama nih. Ya, tapi pilihan syaratnya beda tuh. Bila datang kematiannya sudah dekat, jika dia punya harta, dua syaratnya di sana itu, ada iza, ada in. Ini pentingnya wasiat ya. Jadi ibu kalau lataraso mati lah rakyat, wasiat lah. Ya, kalau lacok ke dokter kontrol tu tak mul itu wasiat lah. Gitu. Kalau lacok sebanta pe ke dokter ibunya tu wasiat lah. Sedangkan tak sakit mati je, apalagi ni sakit panjang saja. Kalau latigo penyakit teraso, tu wasiat lah. Ya, lutut lah sakit, pinggang lah sakit, dado lah sakit. Wasiat lah. Wasiat lah. Rugi ibu beko ada wasiat. Kalau ibu dah bawa wasiat beko harta ibu tinggal jadi warisan sadonya. Bagi. Nah, kalau ibu berwasiat itu membahagiakan sampai hari kiamat tu. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Kalau manusia mati, ada yang menggembirakan dia sampai hari kiamat. Apa? Harta yang dia wasiatkan. Boleh jadi dia menggalihkan sumur, kata Nabi. Boleh jadi dia membangunkan masjid, kata Nabi. Boleh jadi dia mewariskan mushaf, kata Nabi. Itu yang diwasiatkan begitu tuh. Ya, jadi ibu rasul-rasul salah kok lagak balik rasulnya wasiat oleh itu. Oh, mendadak semati beko rugi ibu kok itu. Kalau ibu-ibu yang lah mencari tampik basanda kok wasiat lah itu, tak mula itu. Sedangkan hendak bersandar lah mati je, apalagi nak menyandar panjang saya tu.
Nah, nah kita kembali ke ayat tadi. Di sana ada dua syarat ya, iza dan in. Bila datang kematian pakai iza ya. Jika meninggalkan harta pakai in. Kenapa begitu? Karena iza maknanya sesuatu yang pasti terjadi. Mati pasti nak? Pasti mati itu. Karena mati itu pasti, maka iza. Iza ya. Meninggalkan harta, apakah pasti kita punya harta mati? Tidak. Boleh jadi meninggalkan harta, boleh jadi tidak punya harta. Begitu kan? Karena meninggalkan harta itu tidak pasti, maka pakai in. Itu maknanya tuh. Kalau iza pasti itu terjadi. Kalau in boleh terjadi, boleh tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemungkinannya 50-50 tuh. Itulah alasannya kenapa kalau datangnya mati iza. Kalau meninggalkan harta pakai in. Karena beda maknanya itu. Kalau lau mustahil terjadi. Nanti baca coba salah satunya Al-Baqarah 96. Ya. Coba Bapak Ibu baca nanti Al-Baqarah ayat 96. La tajidan wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Ingat ada law di sana ya. Ada orang yawaddu namanya, berharap, lau yu'ammar, dia berharap kalau diberi umur 1000 tahun. Kalau dia diberi umur 1000 tahun, dia berharap begitu. Kalau bisa, ini orang-orang kafir nih Ibu. Orang-orang kafir itu Ibu, kata Allah, mereka takut meninggalkan dunia ini. Takut. Yang paling takut mati itu orang kafir. Makanya mereka kalau bisa berharap hidup 1000 tahun. Padahal hidup 1000 tahun itu bukan makin bahagia, makin susah. Ibu 60-70 aja udah susah begini. Duduk susah, munjuk susah. Aduh nenek. Ambo tak terbayang kalau ibu-ibu hidup 1000 tahun untuk bantu bantu ibu. Mungkin kan yang ibu timbul di lutut tu mah. Lah bungkuk tu mah, enak. Tapi orang kafir begitu, walaupun dia menderita, dia takut juga mati. Ya, makanya mereka ingin kalau bisa, ya saya hidup sampai 1000 tahun lah gitu. Kalau bisa hidup 1000 tahun. Di sana pakai lau ya. Lau yu'ammar alfa sana. Kenapa pakai lau? Konsepnya mustahil terjadi. Ada enggak orang punya umur 1000 tahun? Enggak ada. Kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in, umatku hanya antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma yajuzu zalika, kalau ada yang di atas 70 sedikit sekali. Rata-rata 60 sampai 70 mati. Itu makanya Bapak Ibu yang usianya sudah 65 tahun ke atas, kalau bertemu kawan pasti ditanya saya yang tinggal Dah betul. Coba ibu lah ada 65, 70 sobok kawan-kawan dulu yang sama-sama SMP. Bertanya tu, sianu boleh duit lain. Lah mati. Sianu lah mati jo. Sianu lapai jo. Kau wak sedua lain, yo wak dua lain ya. Memang begitulah. Jadi yang 1000 tu mustahil itu. Itu kenapa orang yang ingin hidup 1000 tahun menggunakan andainya lau. Karena mustahil itu lau. Berbeda dengan iza. Iza itu maknanya pasti. Itu makanya tadi iza hadara ahadakumul maut, mati pasti. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Iza quri al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran. Kenapa pakai iza? Karena pasti setiap hari kita mendengar bacaan Quran. Pasti. Setiap hari pasti kita mendengar Al-Quran. Kenapa? Karena kita wajib salat. Dan dalam salat ada satu kewajiban rukun pokok Al-Fatihah.
Dalam hadis riwayat Muslim, ya, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah salat jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu artinya pasti setiap hari kita mendengar Al-Quran. Dari situlah berlaku kaidah, Bapak Ibu kalau mendengar Al-Quran, hingga dalam salat diam dan simak baik-baik. Ini bukan hanya di luar salat ini, karena izah itu kepastian, yang pasti mendengar Al-Quran dalam salat. Makanya gini ibu-ibu, kan kadang-kadang kita terlambat tuh, Allahu Akbar, baru mau baca doa iftitah, imam sudah baca Al-Fatihah. Jangan baca doa iftitah. Perintah Allah dengar diam. Memang begitu. Jangan ibu baca doa iftitah pula. Bisa jadi begini, ibu salat bacakan biasa baca Fatihah, imam kadang berhenti tuh, habis amin. Ibu baca Fatihah tuh. Kalau dia sudah mulai baca ayat, stop Fatihahnya. Ini perintah Allah begitu. Dengar dan diam. Karena kepastian mendengarkan Al-Quran itu dalam salat. Kalau di luar salat kadang tak pasti kita baca mendengar Al-Quran, Bapak Ibu. Yang pasti mendengar Al-Quran itu dalam salat. Dan ini berlaku, makanya pakai izah. Karena izah itu kepastian mendengarkan orang baca Al-Quran, dan kepastiannya ada pada salat tuh. Mungkin Bapak Ibu sibuk di kantor tak dengar baca Al-Quran, salat pasti dengar baca Al-Quran nanti tuh. Maka diam. Ada juga tuh jamaah, imam baca ayat, dia asyik juga baca Fatihah. Beko sasi imam beko nyelantuk, setelah itu minta tolongnya tuh, awak asyik baca Fatihah sama-sama. Siapa kamu nolongnya beko tuh? Kalau kan Fatihah wajib itu pada rakaat yang sir. Zuhur, asar baca sendiri-sendiri karena imam tidak membacakannya. Pada yang rakaat ketiga, rakaat keempat baca sendiri-sendiri karena imam tidak bacakannya. Tapi di rakaat imam yang membaca, yang mendengar perintah Allah, diam dan dengar. Itu bacaan Fatihah, Ustaz imam baca tadi. Itu gunanya berjamaah. Begini, ibu kalau datang salat terlambat, pas waktu baru takbir ihram, imam sudah ruku. Ibu mau baca Fatihah atau ruku? Ruku, kata Nabi. Kalau kamu datang ke jamaah, imam sedang dalam satu pekerjaan, dalam satu perbuatan, fasna kama sana'al imam, lakukan seperti yang sedang dilakukan imam. Tidak boleh baca Fatihah. Lalu Fatihah kita imam yang bacakan, imam yang jamin. Itu maka salat berjamaah itu nilainya nilai kolektif, nilai jamaah, bukan nilai pribadi-pribadi. Kalau salat Bapak Ibu kurang mutunya, ni imam yang menyempurnakan, maka nilai kita nilai salat imam. Itu maka yang disuruh jadi imam itu apa? Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik imam itu tuh. Ya, tak yang paling gaik jadi imam loh. Tak. Jangan apa-apa menggerengkang loh, dan gaik sekali dia jadi imam. Tak ada urusan gaik. Imam tu aqra'ukum Qur'anan, siapa yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak itu ilmunya. Begitu aturannya. Makanya kalau kita berjamaah, ikut saja imam. Bila dia membaca Al-Quran, apa-apa Al-Fatihah dia baca, apakah ayat dia baca, fastami'u wa ansitu. Dengar dan diam. Nah, itu kenapa dipakai izah. Karena pasti semua kita mendengar Al-Quran setiap hari. Yang minimal di salat subuh, isya dan maghrib. Pasti itu. Kalau Allah menggunakan boleh jadi kita salat, boleh jadi tidak. Kalau digunakan lau, tak mungkin kita dengar Al-Quran. Tapi digunakan izah karena ini sebuah kepastian. Yang pasti dalam salat. Maka ini berlaku dalam salat juga. Kalau imam baca Al-Fatihah atau baca ayat, tak boleh makmum membaca apapun. Stop. Diam. Simak. Itu aturannya begitu. Nah,
Kadang juga ini di luar salat nih ibu. Jadi ibu-ibu kalau ada acara-acara tuh, ya mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi dah. Ibu jangan mota je lah. Kalau dah baca Quran orang diam lagi. Ya tunda mota lu. Gitu. Begitu. Ya kalau yang itu nampak deh ibu-ibu kalau apa-apanya ndak pota loh. Nyo seketik pengecek kalau ibunya banyak. Ketika baca Quran tu yantuk lah dulu, beko mota lah surah tulis itu. Nah. Yang kedua, ya. Di situ quri'a ya. Quri'a. Quri'a itu dalam bahasa Arab namanya majhul. Majhul itu artinya pasif. Bila dibacakan. Kalau dia maklum, aktif, itu qara'a. Qara'a, membaca. Allah tidak berkata wa iza qara'a ahadukum al-Quran, bila salah seorang kamu membaca Al-Quran. Dengar tak? Bila dibacakan Al-Quran. Siapa yang baca? Siapa saja. Mau orang, mau jin, terserah. Siapa saja. Mau manusia hidup, mau rekaman, mau rekod, terserah. Makanya ibu kalau memutal murattal dalam mobil jangan mota. Tidak matian. Kapanpun siapapun yang baca, asalkan itu Al-Quran, mau orang langsung, mau itu suara-suara, diam. Kadang tu ibu kok nyidukkan murattal sedang mencuci. Tak boleh itu ibu sedang mencuci murattal tu. Karena ibu tidak konsen mendengar itu. Nanti saya jelaskan ansitu itu tidak hanya ini. Diam itu bukan hanya mulut yang diam. Itu makanya pilihannya wa ansitu. Nanti saya jelaskan tu. Karena diam itu tidak satu katanya. Ada sakata, ada samata, ada nasata. Untuk diam Al-Quran itu nasata. Wa ansitu, bukan sakata. Karena diam itu bukan hanya mulut. Seluruh anggota badan diam, kecuali mata beliau gariknya. Ibu-ibu kalau ada sedang memasak bagai di dua murattal, tidak boleh. Iya. Ya berdosa tidak, tapi begitu adabnya. Karena perintah Allah begitu. Wa ansitu, ansitu nanti saya jelaskan. Kosakatanya apa kata diam itu, kenapa ansitu dipilih. Nah, ini tidak hanya dalam salat, di luar salat. Sama. Jadi kalau ada yang baca Quran ibu, ya HP itu lataan lu. Kadang ibu layan tu tapi mau deko aja tu dak situ nama lu tu. Ya tu. Kalau dia baca Quran diam dulu. Nah. Itu kenapa quri'a ibu ya? Majhul namanya. Majhul itu tidak jelas siapa saja yang baca terserahlah. Yang penting kalau ada suara Al-Quran maka diam. Ya ibu tidak apa-apa menghidupkan itu setelnya murattal dalam mobil tu, tapi kok sedang ada bacaan Quran jangan buat mota dia tu. Kok mota jadi ya Quran bunyinya tak mula tu. Ya tu diam, simak. Gitu. Tapi kalau Allah katakan iza qara'a ahadukum, jalih yang bacanya baru antuk. Kalau disebutkan dalam pola maklum namanya, jelas pelakunya, bila salah seorang di antara kamu baca Quran, diam aja, leh orang itu mah, yang di antara awak saja. Kalau suruh luar enggak, tapi Allah enggak quri'a. Bila dibacakan, enggak tahu kita siapa yang baca, terserah. Asalkan dibacakan, diam, simak. Itu aturannya. Yang ketiga, Allah menggunakan kata fastami'u ya. Fastami'u. Ini fastami'u. Fastami'u ini Bapak Ibu, namanya ya dalam bahasa Arab mazid 2 huruf. Aslinya sami'a. Sami'allahu liman hamid. Sami'a ya. Itu aslinya tuh. Mendengar tuh bahasa Arabnya sami'. Untuk mendengarkan Al-Quran bukan fasma'u, bukan fastami'u. Beda hati Bu. Karena begini,
Kalau 3 huruf itu namanya mujarrad. Mujarrad itu artinya pokoknya lah terdengar ibu. Apa mengecek ke ibu? Ibu sambil main-main, lain terdengar kecek apa masuk ke telinga ibu, itu namanya sami'a. Mendengar. Ya tak? Kan kadang-kadang orang ditegur tuh. Dengar lah, lain terdengar dia buat lah sami'a tu. Sami'a tu. Tapi kalau istama'a, bertambah 2 huruf tu dari sami'a menjadi istama'a, itu maknanya takalluf, sungguh-sungguh, sebenar-benarnya, dalam ukuran yang paling tinggi maksimal, itu namanya istama'a. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Coba lihat nanti surat Yasin 25. Ya, surat Yasin surat 36 ayat 25. Nah, surat Yasin 25 ya. Nah. Inni amantu bi rabbikum fasma'uni. Betul ya? Ini ayat ini ceritanya ada dulu namanya Ashabul Qaryah, satu negeri yang kafir, yang rajanya zalim. Diutuslah kepadanya rasul 2 orang. Lalu yang 2 orang ini ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Datang lagi yang ketiga, ditangkap lagi, dibunuh lagi. Maka datanglah dari penjuru negeri itu seorang laki-laki, manusia biasa, bukan nabi. Lalu dia nasihati kaumnya itu, ya, berimanlah kepada mereka. Mereka utusan Allah. Saya juga beriman. Fasma'uni, dengarlah ucapan saya. Di sana fasma'uni ya, bukan fastami'u tuh. Ya, fasma'u, bukan fastami'u. Kenapa? Karena ini ucapan manusia biasa. Kalau manusia biasa ngomong, ya tidak terlalu serius juga lah. Kalau mendengar tidak ada apa-apa. Karena fasma'u, karena ini yang bicara adalah manusia. Jadi kalau manusia yang bicara Bapak Ibu tidak terlalu serius, tidak apa-apa. Tidak banyak Bapak Ibu, orang sedang berceramah Ibu antara mendengar je tak je. Ya tidak apa-apa. Karena kalau manusia tu fasma'uni. Nah, apa tak banyak Ibu mengecek japaknya main HP saya sambil mendengar Ibu. Ya tidak apa-apa. Fasma'uni itu. Kan itu kalau manusia biasa begitu. Ya tak? Apalagi yang dibicarakannya lah itu panjang saya. Ya tak? Tidak apa-apalah. Ya, tidak berdosa juga tu. Karena perintah mendengarkan ucapan manusia tu fasma'uni. Tapi coba perhatikan surat Taha ayat 13. Surat Taha ayat 13. Surat Taha ayat 13. Apa kata Allah? Ini kata Allah ke Nabi Musa nih. Ketika Nabi Musa datang ya ke lembah Tua. Apa kata Allah? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Musa, saya pilih engkau jadi utusan saya. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Di sana apa kata mendengar? Fastami'. Fastami' ya. Bukan fasma'. Fastami'. Kenapa fastami'? Karena yang bicara Tuhan. Kalau Tuhan yang bicara serius. Kira-kira gitu tuh. Makanya perintah mendengarkan wahyu itu fastami'. Mendengarkan manusia fasma'. Beda tuh. Karena kalau manusia ini tidak serius pun tidak berdosa pula Bapak Ibu, tidak ada masalah tuh. Tapi kalau kalamullah fastami' lima yuha. Nah tadi kenapa perintah mendengarkan Al-Quran itu fastami'u? Untuk menunjukkan Bapak Ibu kalau ada orang baca Quran serius mendengarnya. Tak boleh Ibu mendengarnya antrio jendak je loh. Pokoknya talingo Ibu 100% ke situ. Itu kalau mendengar Al-Quran begitu. Sebab begini Ibu, Al-Quran itu pesan dari Allah.
Kita saja sambutan gubernur dibacakan oleh bupati, itu semuanya dia mendengar. Ini baru pesan gubernur. Kan ada hari-hari besar tuh sambutan presiden dibacakan di kantor-kantor kan? Dengar semua tuh. Itu presiden baru, ini Tuhan Allah yang berpesan. Masuk antara mendengar juga. Itu makanya kalau mendengar Al-Quran itu, you serius. Pokoknya kadang-kadang ibu, imam baca ayatnya menguk-nguk, itu tak serius ibu. Ya. Ibu salat imam menguk-nguk itu tak fastami'u namanya itu. Ya, itu. Makanya katanya bukan fasma'u, fastami'u lah. Dengar dengan yang serius dengarnya. Iya di luar salat juga begitu. Itu makanya ibu orang-orang tuh kalau serius mendengarkan Al-Quran itu hatinya akan pecah itu. Bisa air matanya mengalir itu. Ibu cobalah dengar sendirian bacaan muratal tuh yang bacanya bagus tuh. Kadang-kadang meleleh mata. Karena ibu taringku ibu full ke situ tuh. Itu kenapa kita disuruh mendengarkan Al-Quran itu mazid 2 huruf. Fastami'u bukan fasma'u. Tadi kalau manusia yang ngomong fasma'u nih, bukan fastami'u, fasma'u nih. Boleh separuh dengar aja. Kalau Al-Quran tidak bisa fasma'u, fastami'u. Ini pentingnya serius ibu ya. Termasuk membacakan Al-Quran itu ibu bukan hanya membacakan itu ayat bunyinya itu, membacakan maksudnya kayak saya sekarang nih. Sedang membacakan Al-Quran kan kita mulai di Al-Quran dari deh. Maka ibu serius. Serius. Kadang sedang dibacakan apa maksud pesan Tuhan tuh. Seriuslah. Gitu. Pasang telinga tu elok-elok. Tu makanya kalau pergi mendengar ceramah kalau bisa jangan dibuat lo cucu, dak serius kalau tu. Ambo dak anti jo anak-anak lo. Ndak. Ya beko dak serius, kalau bisa anaknya tenang dak apa-apa. Masalahnya ada anak-anakku dak mau tenangnya. Ibu dak akan serius mendengar beko tu, lebih serius cucu pada mendengar beko tu. Pahala, cuman kadang-kadang ibu, ya perintah Allah kan begitu, saya menyampaikan aja. Fastami'u, ibu apalah lu, anak cucu dulu, kau aben anak kau sebentar dia sampai dengan ceramah lu ya. Habis kau pulang, kau yang cucu tu balik. Kadang nenek kau yang candu membawa. Anak kau lah dah ikutlah cucu nenek kau yang membawa. Lah. Jangan dibawa cucu tu. Tinggal aja dulu. Tinggal aja amak lu, beko main balik. Gitu. Saya tidak ada benci dengan anak-anak, tapi kan begitu aturannya. Allah sudah sebut tadi itu, fastami'u, seriuslah kalau mendengarkan tentang Al-Quran. Itu. Ya. Tapi kalau tidak ada bisa tinggal cucu tidak ada tapi meninggal loh, tidak ada pembantu loh. Amaknya sibuk. Awak yolo niolo pergi pengajian baca angkui salah kamari lagi tu. Itu. Tapi kalau ada sampai manitip, sampai meninggal tinggallah dulu, enggak 2 jam kok. Biar serius. Fastami'u namanya tu, biar serius mendengarnya. Gitu. Cobalah ibu sambil mengasuh cucunya, kadang ada ngek ikut segala macam, awak tak serius mendengar. Kalau sudah ni ibu picit lu cucu lebih tu mah. Besok jam pagi aja. Besok bawa balik. Ya tu. Nah, jadi mendengarnya serius ibu ya. Itu adabnya Al-Quran begitu. Karena ini kalamullah ibu. Kalau ya pejabat saja kita dengar, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan semuanya. Masa kita acuh dan separuh hati saja mendengarnya. Gitu. 4. Fastami'u pakai fa ya. Nih. Fa. Fastami'u. Fa itu maka artinya ya. Namanya itu kata hubung. Ya. Kata hubung itu bisa summa. Ya, bisa fa, bisa summa. Allah tidak mengatakan summastami'u, tapi fastami'u. Apa bedanya fa dan summa? Kalau fa maknanya takkib dalam bahasa Arab. Takkib. Kalau summa maknanya tarahi.
Ta'kib itu artinya langsung. Kalau tarakhi artinya jedah, intervalnya ada. Coba perhatikan surat Abasa 2122. Nanti baca Abasa ya, Abasa 80 2122. Nah, Abasa 80 2122. Nah, apa kata Allah? Summa amatahu fa akbarah. Summa iza sya'a ansyarah. Di situ ada summa, ada fa ya. Summa amatahu. Setelah manusia diciptakan Allah, kemudian mematikannya. Pakai summa ya. Summa amatahu. Setelah dia mati, maka dikuburkan. Fa akbarah, pakai fa ya. Bapak perhatikan tuh. Ada dua di sana ya, summa dan fa. Summa amatahu. Fa akbarah. Kemudian dia dimatikan. Maka dia dikuburkan. Ada summa, ada fa. Ibu jangan apa lo bingung lo. Dengar saya dulu beko paham surang saya beko. Kadang yang ibu dah nampak dan lah gak barik kan. Dah ibu dengar saya paham surang saya beko tu cari ibu kamu. Ya rusuh ibu. Jadi summa itu maknanya jarak. Kalau fa maknanya langsung. Betul tak? Kenapa setelah Allah ciptakan kita lalu dimatikan pakai summa? Karena ada jarak yang panjang antara kelahiran dan kematian. Ibu hidup berapa tahun kau? 65, 70 bagi dah. Mati dah kan? Panjang kan? Maka pakai summa. Pakai summa tu. Karena jarak lahir awak je mati panjang. Panjang kau Pak. 60 tu panjang tu. Ya 65 panjang tu, 70 panjang tu. Sampai 10 pun panjang je tu mah. Maka pakai summa. Karena jarak dari lahir ke mati itu panjang. Summa amatahu. Tapi setelah mati dikuburkan, berapa jaraknya? Hitungan jam. Begitu mati langsung dikuburkan. Maka pakai fa. Kalau digunakan summa, boleh menyimpan jenazah sampai 10-50 tahun. Karena summa. Jadi kalau ada orang mati di kuburan enggak 2 minggu boleh. Kalau summa. Tapi kalau fa, mati hari itu dikuburkan. Fa. Maka dalam hadis yang sahih Ibu kata Nabi, salasun la tuakhiruhunna. 3 perkara yang tak boleh kalian lambatkan. Harus takkib segera. 3 perkara yang tidak boleh dilambatkan. 1, as-salatu iza atat. Salat kalau sudah datang waktunya. Ibu jangan menunda salat apalagi yang haid. Kalau ibu tak ke masjid berjamaah, jangan tunda because datang haid ibu. Ibu dihitung meninggalkan salat sengaja. Itu maka salat tak boleh ditunda. Andai ibu-ibu tak ke masjid kan boleh. Tak apa-apa. Cuman ibu yang masih haid, kalau ibu tunda, beku kok sempat datang haid ibu. Ibu sudah berada di waktu wajib, berarti ibu dihitung meninggalkan salat sengaja tu. Dosa besar tu. Itu kenapa salat kalau sudah datang tak boleh ditunda. Segera. Yang kedua, al-janazah iza atat. Jenazah kalau sudah pasti matinya segera kuburkan. Tak boleh jenazah tu bermalam di rumah tu Ibu. Kalau mati dia pagi ni, sesore-sore hari kuburkan. Kerana jenazah tu fitnah besar. Tak boleh bermalam di rumah jenazah tu. Nabi meninggal hari Senin, sekitar jam 10 pagi Nabi meninggal dunia waktu duha. Hari Senin malam tu juga Nabi dikuburkan. Tengah malam Nabi dikuburkan tu. Ya. Karena fa akbarah. Jadi kalau mati orang tu, jadi tunggulah anaknya jauh di Makassar, jauh di lama menanti ke malam jenazah, tak boleh.
Karena kata Allah summa amatahu fa akbara, bukan summa akbara. Bila sudah mati, fa langsung. Jangan ditunda-tunda. Itu tak boleh tunda tu. Salat tak boleh ditunda. Jenazah tak boleh ditunda. Tu maka orang buat jenazah jauh-jauh tu tak boleh tu. Tu menunda penguburannya tu mah. Dibawa lo jauh ke Solok Selatan 5-6 jam lo ke situ. Ambo lah pasal ambo di mati kubur situ je. Jadi aku angkut jenazah ambo di mati kubur situ je. Menyusah orang saya tu mah. Lagi memperlambat jenazah tu tak boleh. Ya. Di mana mati kuburkan Nabi mati di kamar Aisyah. Mandi di kamar Aisyah, salat di kamar Aisyah, kubur di kamar Aisyah juga. Tak diangkut ke mana-mana tu. Karena perintah Al-Quran itu begitu. Summa amatahu fa akbarah. Fa bukan summa. Batu ya, jenazah tak boleh tunda tu. Baru yang ketiga wal ayyimu iza wajadat kuf'an. Janda atau duda kalau sudah menemukan yang cocok segeralah nikahkan. Ada yang ketiga kok perlu juga Pak. Ya. Kok lah sobok dan cocok. Kadang anak-anak kau tak mengerti lepaknya tagahan apaknya menikah. Apa jadi menikah semua apa menikah kok? Tak boleh begitu. Kalau lah nampak dinyo apa yo kamu menikah kamu mengganti sama kalian. Lah nampak dia apa? Lah capek lah apa menikah lah. Betul harusnya ada batagan apa kamu menikah lo. Karena itu perintah Nabi. Janda dan duda kalau lah menemukan yang cocok segera kalian nikahkan. Tak boleh tunda-tunda. Ya, itu aturan begitu. Namun seumur kau bukan soal biologi, soal kawan mauta. Manung-manung lama tu main HP, lama main HP tu hari tu mah. Mauta jorang hidup jo benda mati kau beda kau ibu. Kawan mauta. Ya. Maka saya pernah saya ceritakan kan ada di satu tempat saya sedang ceramah ada bapak-bapak yang sudah mati membusuk di rumah tu. Baru tahu orang sekitar tu lah tahu lah membusuk mati. Karena isi lah mati, anaknya lain di Padang tu sebagian, tapi anaknya punya rumah, nya tak lama tinggal je anaknya tinggal seorang di rumah tu. Awak seorang saya dan seorang isteri ada lah. Panjang mungkin lah busuk saya mati ibu. Iya. Tu kalau hendak berkawan cerita tu kalau apa ada kawan panjang ibu ada. Tu makanya ibu-ibu kalau ada apa-apa ko maduk ke ibu. Terimolah. Ya tu. Okey. Itu ya. Summa amatau fa akbar. Nah, coba lihat lagi surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Ini soal zihar ya. Baca nanti Al-Mujadilah ayat yang ketiga itu. Wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'udun lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kalau ada seorang suami menzihar istrinya, dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Zihar namanya tu. Dulu orang Arab ibu kalau ingin menghukum istri, menyiksa istri zihar. Kalau istri dizihar, tak boleh digauli, tidak pula bercerai, menggantung tak bertali nama itu. Tersiksa perempuan itu ibu. Oh, kau hiduang kau sama jamak den tu. Maka istrinya sudah haram dia gauli tu. Ya. Tapi tak diceraikan pula. Tak ada kejelasan itu kalau sudah zihar itu. Perempuan tu tersiksa itu selama masa dizihar tu. Kalau suaminya ingin pulang, dia diberi waktu 4 bulan si perempuan tadi. Kalau suaminya tak pulang, berarti setelah 4 bulan jatuh cerai. Itu aturannya tu. 4 bulan jatuh cerai itu. Ya. Kalau suaminya ingin pulang dalam masa 4 bulan itu pulang, dia tarik ucapannya, maka dia wajib memerdekakan seorang budak sebelum bersentuhan dengan istrinya. Kalau tidak mampu nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Begitu tuh? Coba perhatikan. Ada 2 kata di sana ya. Summa ya'udun. Summa ya'udun. Lalu hukumannya fatahriru raqabah. Pakai fa ya. Kemudian mereka ingin balik. Summa di sana. Ya. Summa di sana ya.
Maka memerdekakan budak pakai fa tahrir. Kenapa begitu? Summa maknanya panjang. Artinya ada 4 bulan waktu tenggang untuk balik. Karena ada waktu yang panjang 4 bulan, maka pakai summa. Summa ya'udun. Tapi memerdekakan budak langsung saat akan pulang, maka pakai fa. Itu ya bedanya, summa dan fa ya. Nah, coba lagi baca nanti surat An-Nisa 110. Ya, surat An-Nisa 4 ya, 110. Kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Siapa yang berbuat jahat kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Pakai summa ya. Summa yastaghfirillah. Kenapa pakai summa, Ibu? Ibu berbuat dosanya 40 tahun yang lalu. Sekarang ibu baru beristighfar, tetap diampuni Allah. Kalau Allah menggunakan fa, artinya ibu berdosa sekarang bertobatnya, istighfarnya yang besok dia terima tuh. Ada ya? Kalau summa yastaghfirillah, dosa yang 70 tahun yang lalu, sekarang ibu istighfar, diampuni. Maka summa panjang. Kalau digunakan fa yastaghfirillah, berarti dosa sekarang istighfarnya, kalau besok istighfarnya tidak terima lagi tuh. Beruntung Allah menggunakan summa. Masalah rahmat Allah tu ibu ya. Ibu jangan rusuh pula dosa ibu yang 2-30 tahun yang lalu. Itu kenapa Allah menggunakan summa yastaghfirillah, untuk menunjukkan ada interval yang panjang antara dosa dan istighfar. Dan itu tetap diampuni oleh Allah. Nah sekarang kita balik tadi ke ayat tadi. Fastami'u, bukan summastami'u. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u. Pakai fa. Apa maknanya? Begitu ada yang baca Quran, hentikan semua gerakan. Begitu ada yang baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhentilah berbicara. Itu kenapa pakai fa tu? Cepat, langsung berhenti. Makanya Bapak Ibu, saya pernah dengar ada orang yang masuk Islam karena melihat orang salat ya di Masjidil Haram tu. Ini sedang ribut nih, tawa. Begitu sedang ribut begitu, hanya dengan satu kalimat, Allahu Akbar, semua diam. Mana ada agama yang bisa menghentikan aktivitas jutaan orang dalam satu kata? Tidak pernah ada satu agama pun yang bisa menghentikan aktivitas jutaan orang dalam sekejap. Allahu Akbar, diam semua, diri rapi, tidak ada lagi yang bergerak. Itu ya kehebatan agama Islam itu, ya. Makanya kalau baca Quran orang langsung diam, langsung. Maka pakai fa. Yang kelima, wa ansitu, diam. Diam itu Allah pilih ansitu. Wa ansitu. Nah, diam ini Bapak Ibu, dalam bahasa Arab minimal ada 3 kata ya. 3-nya ada dalam Al-Quran tuh. Ada samata. Samata dengan ta ya, samat. Kalau dengan dal itu tempat bergantung Allah. Ini dengan ta, samat. Ada sakata. Sakata, sukut. Ada nasata, nih, wan situ. Semuanya berarti diam. Tapi kenapa Allah ketika menyuruh kita diam mendengarkan Al-Quran itu wa ansitu, bukan waskutu, bukan wasmutu, tapi wa ansitu? Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya taraduf, sinonim ya, sinonim.
Beberapa kata yang memiliki arti yang sama tapi maknanya tidak sama tuh. Semuanya diam. Ansata diam, sakata diam, samata diam. Apa bedanya? Kalau samata, sad, mim, ta, samat, itu diam mulut saja. Mulut saja. Makanya ada hadis ya, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yasmut di sana ya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicaralah yang baik. Bila dia tidak bisa bicara yang baik, maka diamlah. Diam di sana kalau kita tidak bicara yang baik itu wal yasmut. Maka kalau samat, diamnya bibir dan lidah. Itu samat. Itu makanya perintah Allah dalam konteks bicara, mulut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicara yang baik. Tidak bisa, diam. Diamnya dari bicara disebut yasmut, samata. Ya. Nah, coba nanti baca Al-A'raf 193. Ya, Al-A'raf 193. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'autuhum am antum shamitun. Al-A'raf 193. Di sana ada kata shamitun. Shamitun itu diam, lawannya menyeru, berteriak. Tad'u. Tad'u itu berteriak. Oi, itu tad'u itu. Lawannya shamit. Entok. Berarti kata samata, diam, mulut. Tuh ya. Ingat Allah tidak menggunakan fasmutu ya. Fa'ansitu nih. Nah. Yang kedua namanya sakata. Sakata itu diam. Tapi kalau sakata, diam sekejap. Diam sekejap. Ibu pernah belajar tajwid? Ada dalam ilmu tajwid itu namanya saktah. Saktah itu diam sekejap tanpa menambah nafas. Coba nanti salah satunya ibu baca surat Al-Qiyamah 2627. Al-Qiyamah 2627. Ada ayat di sana ya, kalla iza balagatit taraki wa qila man raqa. Jadi man itu jangan ibu sambung wakila marrak, enggak bisa, enggak boleh begitu. Itu namanya saktah. Saktah itu diam sekejap. Wakila man raqa. Nah, jadi ilmu Al-Qur'an kok banyak ibu. Cara membaca kok enggak serampangan loh kok. Cara membaca baru tuh. Ya, alun soal isinya itu. Nah, jadi ada saktah namanya. Saktah itu diam sekejap. Diam. Makanya nih coba baca Bapak Ibu surat Al-A'raf 154. Ya, Al-A'raf 154. Itu Nabi Musa marah melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi sepeninggal dia. Ya, dia tinggalkan sebentar 40 hari ke Bukit Tursina. Ternyata Nabi Harun gagal menjaga umat sampai mereka menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa marah. Walamma sakata an Musal ghadab. Sakata di sana ya. Ketika marah Musa sudah diam. Ketika Musa sudah diam sebentar. Sakata itu diam sebentar. Nah, beda dengan nasata. Kalau nasata, diam itu semua dan lama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar Al-Quran, kalau Allah menggunakan fasmutu, berarti mulut santuk itu. Tangan boleh bermain. Kalau digunakan faskutu, berarti diam sebentar saja, enggak sayat 2 ayat. Itu lanjutlah mutale. Kalau wa'an situ, mulut diam, tangan diam, semua anggota diam. Tidak boleh ada yang bergerak. Itu saking sakralnya mendengar Al-Quran itu, Ibu. Karena ada sebagian kita
mendengar Al-Quran, dia diam, mulutnya diam, cuman tangannya tidak diam. Allah tidak mengatakan fasmutu, faskutu, wa ansitu. Ini ya penting Bapak Ibu, karena kita banyak yang menganggap ringan mendengar Al-Quran itu Bapak Ibu. Begitu seriusnya kosakata mendengar Al-Quran itu Ibu. Ya. Tidak hanya mulut yang disuruh diam, seluruh anggota badan kita diam mendengarkan. Ya. Buang semua perangkat-perangkat yang ada di tangan kita. Itu namanya wa ansitu. Karena diam itu tidak satu, ada samata, ada sakata. Allah tidak mengatakan faskutu, fasmutu. Kalau tadi diam, kalau tidak bisa yang baik, yasmut. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yo lidah tuantuk. Ya. Sakata, karena musaku memaci janggut Firaun. Ang lain. Baru tadang sawanta. Itu berang lebih dia. Tapi kalau ansitu, diamlah semua anggota tubuh kita. Tuh. Begitulah adab kita dengan Al-Quran. Itu kenapa pilihannya ansitu. Nah, yang hebatnya lagi, bukan fansutu atau fansitu. Ansitu. Ansitu ini Bapak Ibu, ini namanya mazid, satu huruf, timbangnya tujuannya muta'addi. Ibu diam dan diamkan pula orang di dekat kita, itu namanya ansitu. Kalau fansutu, ibu aja yang diam. Kalau ansitu, namanya ta'diyah, ada objek yang didiamkan, orang di dekat kita diamkan. Jadi ibu kalau ada ibu orang baca Quran, itu digabik-gabik di ibu sawalah. Ibu kan contoh untuk menggabik-gabik awak saya. Tolong amankan ibu sawalah tu. Bu, gitu. Aku ibu manggu-anggu, ya tak manggu-anggu. Itu jadinya mata manggu-anggu ibu. Wa ansitu, diamkan dia. Itu kenapa bukan mujarrad, bukan 3 huruf, tapi tambah 1 huruf lagi. Ansata yunsitu, ansitu. Bukan hanya engkau yang diam, diamkan orang yang di sekitar engkau. Ya. Itu makanya kadang saya Bapak Ibu kalau sedang berceramah menjelaskan Al-Quran ini, kalau ada ibu-ibu yang mota, ambo tegur juga kadang-kadang. Karena ansitu, suruh orang tok. Ya perintahnya begitu, kecuali memang ibu kok mota, memang tak tatagahan lah ibu. Memanglah damam lu nyok ndak mota, beko apa dia asal leh. Ya, sakit lah beko pulang ndak mota tu, dia lah. Ya. Ya karena ansitu itu bukan hanya kita yang diam, diamkan orang dekat kita. Memang begitulah ibu, redaksi Al-Quran itu jelimetnya tu ibu. Ya, untuk menjelaskan beberapa ketentuan itu. Ya, makanya ansitu ya. Nah kata Allah la'allakum turhamun. Ini ibu-ibu enggak apa-apa ya, agak terlambat dikit nih. Kalau apa agak 1/4 jam lagi ya. Ini biar selesai dulu. Enggak apa-apa jo kalau lah jali itu pertanyaanku endak lo perlu benar kok. Amal saya lah itu. Enggak. La'allakum turhamun. Pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. Di situ Allah menggunakan la'alla ya. Nah, perhatikan tu ya. La'allakum. La'alla tu artinya semoga. Mudah-mudahan. Namanya taraji. Jadi la'alla ni Bapak Ibu dalam kaidah bahasa namanya taraji. Taraji itu artinya berharap. Maka diartikan mudah-mudahan atau semoga, harapan. Harap ini ada bahasa lain asa. Asa. Asa itu juga sama, taraji juga, moga-moga juga. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kata la'ali bukan asa? Artinya sama. Karena ada beda. Beda. Dia sama-sama semoga artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu kan harapan namanya itu. Mudah-mudahan sehat kan harapan namanya itu. Sama. La'alla mudah-mudahan, asa mudah-mudahan. Semoga. Sama-sama harapan cuman beda makna. Bedanya apa? Kalau la'alla
itu harapannya dekat. Dekat terjadinya antara harapan dan kenyataan. Itu namanya la'alla. Kalau asa, ba'id, jauh masa terjadinya. Jauh masa terjadinya. Coba perhatikan. Perhatikan nanti surat Taha ayat 10. Surat Taha ayat 10. Iz ra'a naran faqala li ahlihi umkusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas. Ini kata Nabi Musa ke istrinya, anaknya. Mereka pulang dari Madian pulang ke Mesir. Di Bukit Tursina nampaklah cahaya. Orang seperti menyalakan api. Ini di malam yang dingin. Kata Musa kepada keluarganya tuh, surat Taha ayat 10 ya. Nih, surat 20 ayat 10. Tinggal kalian sebentar di sini ya. Tunggu saya di sini ya. Saya mau ke tempat api itu. Mudah-mudahan saya bisa membawakan api untuk kalian. Pakai la'alli di sana ya. La'alli. Mudah-mudahan saya ya, la'alli atikum minha biqabas. Kenapa la'alli di sana? Cepat. Ya nampak api itu lelaki. Ambil api itu dulu supaya kalian bisa berdiam agak angin. Pakai la'alli kerana jaraknya dekat antara harapan dan kenyataan. Tapi coba baca surat Al-Isra 79. Al-Isra 79. Ya, surat 17:79. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ya. Di malam hari bertahajudlah kalian dengan amal-amal sunat. Kalau kalian mau bertahajud di malam hari, mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau nanti di hari kiamat di tempat yang mulia. Kapan terjadinya harapan tu? Jauh lagi kiamat. Kiamat dulu. Setelah kiamat baru terjadi harapan itu. Karena jauh masa terjadinya harapan itu asa adiyaba asa. Asa ya. Asa tu ibu. Jauh. Allah dengan rahmatnya Al-Quran bukan asa. Allah tidak mengatakan asa an yarhamakum rabbukum. Tidak. La'allakum turhamun. Apa maknanya itu? Rahmat Al-Quran itu begitu dekat Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu mendengar Al-Quran, serius mendengarnya, langsung rahmat turun. Tidak ada jeda waktu yang panjang. La'allakum. Itu makanya Bapak Ibu kalau mendengar Al-Quran itu langsung hatinya lunak, langsung perasaannya tenang. Dah gitu. Itu rahmat tuh. Rahmat begitu tenang waktunya. Itu makanya ibu masuk masjid doanya apa? Allah maftali abwaaba rahmatika. Ada begitu. Rahmat kan? Ashabul Kahfi masuk gua apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmat. Makanya mereka tidur. Itu makanya ibu mendengar ceramah, mendengarkan Al-Quran kau terkantuk mata. Itu tanda rahmat. Itu yang pasti itu. Rahmat yang paling dekat itu kalau mendengarkan Al-Quran kantuk mata tu. Ibu kalau letak kaluk tu dapat rahmat tu ibu. Makanya saya katakan, ibu kalau lalu ambo berceramah tak pernah saya tegur. Tapi kalau mau tanya mau siapa? Kalau orang lalu tu dapat rahmat Al-Quran tu. Iya. Kok lalu panjang dia setan tu mah. Sekali-sekali. Sekali-sekali tu dapat rahmat nama tu. Rahmat tu begitu. Makanya la'allakum turhamun. Bila kau mendengarkan Al-Quran, rahmat Allah dekat turunnya. Kalau asa nanti. Mungkin sudah 20-50 tahun ibu baru dapat rahmat Al-Quran. Kalau mendengar Al-Quran, hari itu juga, saat itu juga turun rahmat Allah itu. Jangan ibu tak kantuk matu. Coba ibu tak percaya. Tak mau lalu matu ibu, baca Al-Quran tu. Kalau ibu tak mau mengantuk lah baca Quran. Sehalaman menguak tu. Itulah rahmat tu. Lalu alih. Rahmat tu ibu.
Orang untuk laluk tu bersuntik ibu bagai itu mah. Pakai pel bagai itu mah. Kau menyanda sih. Ya tu. Rahmat tu ibu, rahmat tu. Itu makanya la'allakum. Ibu-ibu kalau tak mau laluk, payahlah ke pengajian. Kau tak percaya? Payahlah. Tak mau laluk rumah, payahlah ke pengajian tu. Tu rahmat tu. Karena rahmat Allah tu dekat. La'allakum turhamun, bukan asa. Bukan asa ayyarhamakum rabbukum, tak begitu bahasanya. La'allakum qarib. Jadi Bapak Ibu tak usah ibu dena pengajian ko Ustaz ayo bana dak do tinggal lah Ustaz. Saking banyak ceramah bodangan ko lapis tu. Kalau mumu sagi ko kan citu tu. Ya. Tak apa-apa, rahmat itu yang ibu harapkan. Rahmat. Dan rahmat yang paling hebat itu adalah sorga. Itu yang paling hebat. Coba baca nanti, ya. Di surah Ali Imran 107. Ya, Ali Imran 107. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Nanti ada orang yang wajahnya cerah, bercahaya, berkilau-kilau seperti bulan purnama wajahnya. Kenapa? Karena mereka di dalam rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah itu? Surga. Itu rahmat jauh. Surga. Rahmat dekat, ketenangan hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengarkan Al-Quran, surga kan turhamun kan? Ibu tidak baca, ibu tidak menghafal, ibu hanya mendengar surga. Masya Allah hebatnya Al-Quran itu ibu. Ya. Bayangkan ibu, orang yang mendengar saja dijamin surganya. La'allakum turhamun, rahmat itu surga tadi kan? Bayangkan bagi yang membaca, bagi yang menghafal, bagi yang mempelajari, bagi yang mengajarkan, cukup mendengar saja. La'allakum turhamun, pasti surganya. Itu makanya jangan ibu anggap ringan mendengar Quran tu. Kalau ibu pamali-pamali membaca Quran, pamali berajanya, dangas samura-mura anta kerajo mendengar kanyo. Sambil menjunjur lalu ayam surga langsung ada. Jadi datang je lah ke pengajian ko. Walaupun dak dolen dapik lah dak apa lah. Ya tu. Ya lalu lupa. Ya bang pik kanaksi alal ma, kalau belajar di waktu tua ko seperti mengukir di atas air. Lata hilang. Yang baca catat pun dak bercalik lah bagai tu ya tu. Pokoknya apa-apa ko dak punya mencatat lah dak ada calik-calik lah je ya. Barang dapik saya lagi nak. Ya pasrah saya barang dapik saya lagi nak. Ya kena rahmat tu yang kita butuhkan. Kalau kamu mau mendengar Al-Quran, rahmat Allah pasti, dan rahmat Allah tu surga. Orang yang putih wajahnya cerah di akhirat, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Begitu tu. Makanya kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga itu. Ya, kecuali yang tak mau mendengar saya tak mau. Surga. Apalagi yang membaca. Kalau ibu baca Quran, penghafal Quran, itu hadis dari Abdullah bin Umar, hadis Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran. Nanti orang yang baca Quran itu akan di stop di pintu surga. Kata Allah, Iqra waratil makunta turatil fid dunya. Warqah. Kata Allah, kau dulu yang rajin baca Quran, sekarang bacalah. Naik setiap ayat satu surga ya. Setiap ayat satu surga, satu ayat satu surga, naik terus. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha, surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca sebelum mati. Hingga kalau untuk masuk surga cukup mendengar Al-Quran. Ibu ingin masuk surga, cukup dengar Al-Quran. Surga. Kalau ibu ingin menempati derajat surga yang lebih, perbanyak baca. Karena Allah akan berkata pada pembaca Quran, baca naik, baca naik, baca naik. Suatu kali saya pernah diminta takziah salah satu jamaah saya di Padang Baru tu ibu. Aduh, ibu tu Bapak Ibu bertahun-tahun kata anak beliau, setiap 3 hari khatam.
sampai mati. Setiap 3 hari khatam sampai mati. Kata anak beliau menjelang mati ini, dada beliau sudah sesak, Ustaz, kami yang menghatamkannya. Bertahun-tahun tuh ibu. Beliau meninggal usia 84 atau berapa, di atas 80 lah. Ya. Ibu-ibu yang lah pensiun kok bisa minimal seminggu khatam. Iko pai mauta jo. Ya toh. Ibu ya target kan lah, ilah aduh ibu kalai. Dak kalamu loh, cayol ibu kamu. Kalau cari bantu ibu-ibu kalau kuniang sado. Buka lah beko di bungkuk kaco kapalo ibu tu cari ke kaco tu. Ya itulah. Target kan lah. Kalau ingin jo, kalau sorga udah dapat tak kalau rajin mendengar. Tapi kata Allah tadi baca naik, baca naik, baca naik. Tak lebih hebat tu. Yang lebih hebat lagi kalau membacanya bukan ikra, tuliyat, yatslu, tilawah dengan pemahaman. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 3, 4. Al-Anfal 2, 3, 4. Surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada kata tuliyat ya? Tuliyat. Tuliyat itu membacanya dengan pemahaman. Kayak kita sekarang lah namanya tilawah nih. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ini ayat ini maksudnya ini, strukturnya begini, kosakatanya ini, maknanya ini. Bertambah iman kita? Zadathum imana? Kata Allah kalau dia melakukan tilawah, berbanyak belajar Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim. Tidak ada lagi sorga yang lebih tinggi dari itu. Ibu-ibu yang rajin belajar Quran ini, tidak ada sorga yang lebih tinggi dari itu kata Allah. Lahum darajat. Kalau ada derajat sorga itu 1000, 100, dia paling puncaknya tuh derajatnya. Itu kalau tilawah Al-Quran tuh belajar yang serius. Ya. Makanya saya Bapak Ibu, ibu-ibu janganlah kalau ada orang menjelaskan Al-Quran kayak saya sekarang ini, ceramah segala macam. Aduh ibu kok belakang tonggaknya Pak Ibu membaca Quran wande wanjus kajian jo. Ibu kalau baca Quran tuh hanya per huruf, saya tak merendahkan, tapi begitu kata Nabi. Kalau ibu baca Quran 1 huruf 10. Kalau ibu mendengarkan seperti saya ini, surga paling tinggi. Allah yang menjamin. Kalau dia melakukan tilawah, iza tuliyat alaihim, dijelaskan sedetail-detailnya itu ayat-ayat Allah, bertambah imannya, maka janji Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim. Salah Ibu ya. Tidak rugi Bapak Ibu belajar kayak begini, walaupun tidak mengerti sebagian. Ya kadang istilah-istilah buku Ibu, kadang istilahku kadang-kadang yang dipahami orang belajar bahasa Arab. Iko minimal untuk mahasiswa S1 bahasa Arab kok. Ya, kan materi kayak begini, ada mata kuliah namanya Uslub Al-Quran. Nampu majatu tuh, bagaimana mempreteli bahasa Al-Quran tuh. Itu mahasiswanya tamat pesantren tuh, ya santiang bahasa Arab tuh. Ibu tak pandai bahasa Arab tuh, berjalan mereka udah nganggo-nganggo sebagian tuh. Tapi tak apa-apanya rusuh le Ibu le, rusuh le. Sorganya paling tinggi. Percaya le Ibu dengan saya. Nah, Allah sebut begitu. Ya bagaimana saya mengubah istilah itu tidak bisa diubah. Paling saya bisa mendekatkan pemahaman dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Istilahnya istilah baku. Ya. Misalnya saya bilang ini taraji. Taraji itu atau taraji atau berkaitan taraji kok harapan. Kalian paham toh? Tapi aku sabit istilahnya dulu. Oh, beko dah tekanan Ustaz. Biasa dah tekanan ada Allah Ibu dah itu perlu dibuka surga paling tinggi dah betul. Datang-datanglah ke pengajian tauri mode kini gua. Leyo tu mah. Ya dah darajatun inda rabbihim. Tak ada derajat surga yang lebih tinggi. Kalau ibu baca Quran, surga. Ibu rajin baca nanti silakan naik, silakan, tapi akan berhenti di tingkat tertentu. Karena kata Nabi, surgamu berhenti di ayat terakhir. Berarti ada lagi yang di atas itu. Kalau yang baca Quran fi rahmatillah la'allakum turhamun, pasti ke surga.
Kalau dia banyak membaca Al-Quran, bukan hanya mendengar, naik terus sampai terhenti di tingkat tertentu. Kalau yang tu lihat darajat paling tinggi, silakan. Ya. Jadi Jamaah Al-Hakim ini insyaallah surganya paling tinggi. Ya. Karena kita kajiannya serius, Ibu. Serius. Maka pandang-pandang kalau Ibu nampak dia serius. Betul. Kalau kajian saya di Khairun Nisa, itu agak umum, ada tematik. Ini ayatnya temanya aja. Kalau di sini kajiannya agak lebih serius, Ibu. Makanya cari bantu Ibu keringet kan yang nampak dia. Tapi itulah derajat paling tinggi nanti itu. Percayalah, Ibu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ini masih ada 10 menit nih kalau ada yang bertanya. Ya enggak boleh, apaknya ilah mati ibunya kau. Apaknya mandudanya lah guys, ingin menikah. Kau anak pedusi yang melarang kau, anak laki-laki dah melarang lo. Yang pedusi. Enggak tahu bakok pedusi kau larangnya apaknya. Ya, tapi enggak boleh dilarang. Kapan perlu ibu yang mencarikan. Tapi jangan dicari kalau yang mudah. Kawan saya di beliau lah. Cari yang mudah mati je pak tu beko 2 hari sudah tu beko. Ya tu. Ini 70 tagak lah payah baca ini mudah. Bangkak-bangkak dibisu beko tu macam yolah kamu. Yang seumur cari, yang kawan ini Bu, Nabi ketika Khadijah mati. Siapa pengganti Khadijah yang dicari Nabi? Istri pertama Nabi setelah Khadijah namanya Saudah binti Zam'ah. Menikah dengan Nabi usia 62 tahun kurang lebih. Hampir seusia dengan Khadijah yang mati 65. Itu tuh pengganti itu. Yo kawan yang akan menenangkan awak. Jangan kawan kan bunuh awak. Ya Pak menikah ini mudah beko. Ini lagi apa daging saya 2 hari mati ya Pak beko. Ya. Nah ini restoran Pak beko tu. Ya loh. Siapa Pak saja sayang enggak Pak tu cuma bunuh awak tu. Kalau apalah tua-tua kok mungkin ibu-ibu yang sayu. Tu maka umat Nabi Musa minta sayu-sayu ketika daging mana salwa tak taluk kami mana salwa kalau kami minta sayu lah tu di ayat 60 tu Al-Baqarah tu. Baka betu umur 60 kau banyak makan sayu je daging je lai. Ya tu. Semua daging tu masalah walaupun 60 kau. Naik tensi dia beko tu mah. Sayu punya lai. Ya tu. Supaya aku ibu apa nikah wala 70 tu mudah nyobain daging tauri beko tu mah. Kalau daging mati tagak siapa beko percayalah kau. Ya tu. Tu muka anak pedusi melarang tu. Kemaslahatan apaknya pikiran. Kadang ada ibu-ibu konya sengaja membunuh guys supaya dapat warisan cepet. Ya tak berseluruhnya lah ya. Tapi begitulah. Tu maka anak-anak nyo tagahan tu Pak. Bela kami merawat lah itu makasih itu. Ndak katuju apa menikah tu. Karena bisa jadi ada perempuan-perempuan kau memang niatnya ndak baik bagai. Ada, ndak seluruhnya lah kok. Ya tu. Betul lah dulu Bapak Ibu-ibu ya. Nah, ini kurang mohon maaf ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.